mitokondria dan penyakit diabetes, tinjauan mendalam, mekanisme molekuler dan implikasi terapi. Versi 2. Mitokondria, organel dinamis yang berperan sentral dalam metabolisme seluler, semakin diakui perannya dalam patogenesis diabetes. Lebih dari sekadar pembangkit tenaga sel, mitokondria terlibat dalam berbagai proses vital, termasuk homeostasis glukosa, pensinyalan seluler, dan respons inflamasi. Disfungsi mitokondria kini diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mendasari perkembangan dan progresi diabetes, membuka jalan baru untuk strategi terapi inovatif. Mekanisme molekuler disfungsi mitokondria pada diabetes. Gangguan biogenesis mitokondria. Penurunan ekspresi PGC1A, regulator utama biogenesis mitokondria, diamati pada diabetes tipe 2. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah dan fungsi mitokondria, mengganggu metabolisme energi dan meningkatkan stres oksidatif. Faktor-faktor seperti hiperglikemia, hiperlipidemia, dan peradangan kronis dapat menghambat biogenesis mitokondria, menciptakan lingkaran setan yang memperburuk disfungsi metabolik. 2. Dinamika mitokondria yang terganggu. Mitokondria adalah organel dinamis yang terus-menerus mengalami proses fusi dan fisi untuk menjaga kualitas dan fungsinya. Pada diabetes, keseimbangan antara fusi dan fisi terganggu, mengarah pada akumulasi mitokondria yang rusak dan disfungsional. Perubahan morfologi mitokondria ini berkontribusi pada penurunan produksi ATP, peningkatan stres oksidatif, dan aktivasi jadrupamamahtatur lain inflama. 3. Disregulasi mitofagi. Mitofagi adalah proses degradasi mitokondria yang rusak melalui autofagi. Gangguan mitofagi pada diabetes menyebabkan akumulasi mitokondria disfungsional, memicu stres oksidatif dan peradangan. Penurunan ekspresi protein kunci yang terlibat dalam mitofagi seperti pingkawan dan Parkin diamati pada model diabetes. Perubahan metabolik mitokondria. Diabetes menginduksi perubahan signifikan pada metabolom mitokondria, termasuk akumulasi metabolit lipid dan penurunan intermediate siklus TCA. Perubahan ini mengganggu fosforilasi oksidatif, mengurangi produksi ATP, dan meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif. Akumulasi metabolit seperti diasilgliserol dan ceramides dapat mengaktifkan jalur stres inflamasi dan berkontribusi pada resistensi insulin. Implikasi terapi memahami mekanisme molekuler yang mendasari disfungsi mitokondria pada diabetes, membuka jalan untuk strategi terapi baru yang menargetkan mitokondria. Beberapa pendekatan yang menjanjikan meliputi: 1. Aktivator biogenesis mitokondria. Senyawa seperti agonis PPARQ dan aktivator sirtuin dapat meningkatkan biogenesis mitokondria dan meningkatkan fungsi metabolik. 2. Modulator dinamika mitokondria. Strategi untuk meningkatkan fusi mitokondria atau menghambat fisi mitokondria sedang dieksplorasi untuk meningkatkan kualitas mitokondria. 3. Induktor mitofagi. Senyawa yang meningkatkan mitofagi seperti urolitin A dan spermidine dapat membantu menghilangkan mitokondria yang rusak dan mengurangi stres oksidatif. Antioksidan mitokondria. Tertarget antioksidan yang secara spesifik menargetkan mitokondria seperti mitogu dan SKG1 sedang dikembangkan untuk mengurangi stres oksidatif dan melindungi fungsi mitokondria. Kesimpulan, disfungsi mitokondria merupakan faktor kunci dalam patogenesis diabetes. Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme molekuler yang mendasari disfungsi mitokondria akan membuka jalan bagi pengembangan terapi inovatif yang menargetkan mitokondria untuk pencegahan dan pengobatan diabetes. Rekomendasi: pendekatan holistik
Selain terapi yang ditargetkan mitokondria, penting untuk menekankan intervensi gaya hidup, seperti olahraga teratur, diet seimbang, dan manajemen stres untuk meningkatkan kesehatan mitokondria dan manajemen diabetes yang optimal. 2. Penelitian lanjutan. Penelitian translasional yang menjembatani kesenjangan antara penelitian dasar dan aplikasi klinis sangat penting untuk mengembangkan terapi berbasis mitokondria yang efektif untuk diabetes. Catatan, artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan tidak menggantikan nasihat medis profesional.